Episode 1 gaya editingnya gue gak kuat. Tapi estetik keren loh dia. Gue setuju itu estetik sekali Betul. Nippon Sengoku. Cuman secara gaya editing kayak emang ngasih makan anak-anak Gen Z gitu kan. Benar, hidup. Maksudnya apa? Hidup gak kerasan. 3 episode keluar nih ya. Ini dijelasin mulu loh tiap tiap awal episode. Lu skip ya? Enggak di skip. Terus lu tonton kan? Gak nyampe aja otak gua. Sama sih sebenarnya. Apalagi penyelesaian MC dengan ngobrol kan, dengan Iya. gak dialog. Nggak Iya, action. gak action. Mungkin Iya. sih Cocok temennya. lah buat ini apa penonton Jujutsu Kaisen. Iya. Bisa. Cocok. Gua. Nah ini nih. Yoi. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Kali ini kita akan ngebahas sebuah anime yang banyak banget rekomendasiin ya. Betul. Apa namanya? Oke. Apa judulnya? Nippon Sangoku. Yeay. Yang artinya Yang artinya? Jepang Sangoku. Betul. benar. Sengoku. Bukan, Sangoku. Sangoku. Yang artinya adalah San Goku. Goku. Yeay. Goku. Nggak, emang San Goku artinya apa nih? enggak, harusnya Akil yang di sini ya, jangan saya lagi ya. Gimana rasanya? Lo Jadi ada di Akil. Raven. Gua akan bikin kalian ke tim ya biar Ya, betul. biar ini ya. Pokoknya gue udah paksa kalian semua untuk nonton ini anime yang highly anticipated banget, banyak Betul. orang nonton, dibuat sama studio Kafka. Hanya Yes. Kafka. Kafka, my Bini. Kan jadi ada Kafka, ada Kafka. Gua tahu. Gak usah dijelasin. Gua ngerti, gua nggak Uncultured gitu ya. Uncultured itu dia walaupun tahu. gua nggak serajin itu main, tapi gua Yeah. tau. Tapi tahu nggak studio Kafka yang gua maksud? Lu Tahu, sekarang. gua tahu. Ayo ya udah. Selain anime ini dia bikin anime apa? Gak tahu gua. Nah itu. Gue tahu. Apa? Overlord ya. Overall Kafka. Overlord. Dua. Gak yakin. Korek. Cemiu. Coba cari kalian. Cemiu. Ya, Di yang- langsung kasih disclaimer Cemiu. Cemiu. Tahu nggak Cemiu artinya apa? Cemiu gitu. Cemiu itu ini dadah gitu. Cemiu itu dadah. Boleh lanjut. Bahasan belum selesai, saya udah mau Anyway, pukul kepala ya. orang ya. Yang bikin kafe itu yang akhir-akhir ini dia itu bikin anime yang terkenal juga, itu 1726. Oh, episode berapa? Semuanya. Hampir Wow. yang girlfriend kalau nggak salah. Oh, Lupa ingat, correct me if I'm wrong berarti ya. episode 6-an ya. Pokoknya Oh, iya, dia iya. yang bikin juga 1726 Tatsuki Fujimoto, dan gue juga suka banget Tatsuki Fujimoto 1726. Bagus. Dan menurut gue ini anime pusing. Betul. Bener. Tadi dulu bang, premisnya dulu. Oh ya premisnya. Biasanya kan gua nih, Ya. sebelah gua lebih pinter deh Wes, kayaknya deh. coba ceritain. Jangan. Udah, gini. Coba Evan dulu abis itu lu, Cak. Nggak usah, Nggak, udah. Satu orang coba, aja. coba dengerin. Satu orang Coba aja. dengerin, Gimana coba nih? deh. Aku pergi. Nggeh. Premisnya dulu, Premisnya? ceritain. Jadi Iya. tentang apa? Tentang apa? Tentang negara yang kebelah tiga. Ya. Kebelah tiga. Iya. Karena? Karena perang. Perangnya Karena budaya. budaya. Suaranya makin kecil aja. Makin aku. Kan ada 3 episode keluar nih ya. Ini dijelasin mulu loh tiap Ya, tiap awal episode. Lu skip ya? Enggak di skip. Terus lu tonton kan? Gak nyampe aja otak gua. Sama sih sebenarnya. Yang gue ambil adalah akan ada perang nuklir dan lain-lain, terus dan ada apa namanya kejadian alam kayak iya dong kayak Ya, terus, Iya, budaya kan? terus. Akhirnya ekonominya turun dan lain-lain. Akhirnya negara Jepang kebagi jadi 3 klan. Satu klan Bukan klan, bagian. bagian Wilayah. wilayah kuning, wilayah merah, sama wilayah Ada hijau. namanya. Lupa gua namanya. Kalau lu Cak, apa Cak? Ya itu Jepang terbagi menjadi 3 wilayah. Nah itu kalau nggak salah tuh barat, timur sama satu lagi apa ya? Utara. Bukan deh kayaknya. Gue catat anjir. Wih. Smart. Ini nih smart. Timur, barat sama selatan. Nah itu tuh tapi wilayah selatan itu biasanya wilayah yang terpencil kayak perdesaan gitu. Nah itu ada wilayah ada Kansai dan sekitarnya, Kanto dan sekitarnya gitu-gitu lah. Itu kayak Kenapa? gitu. Perangnya kenapa? Tahu nggak lu? Tadi bilangnya politik dan militer gitu gak sih? ini yang paling penting loh teman-teman. Tapi ya udahlah, nggak Tapi apa-apa. emang apa? Perangnya apa? Oke, menurutku ini malah premis yang paling keren dari Nippon Sangoku. Sangoku. Yaitu adalah apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Yaitu adalah kegagalan Jepang
maju. Jadi yang paling awal disebutin adalah Jepang gagal masuk ke revolusi industri keempat. Kan kita ada revolusi industri ketiga. Ya berarti setelah 3, 4 gitu loh. Entah AI lah atau apalah. Terus perang nuklir, dunia hancur. Kecuali Jepang. Tapi akibatnya imigran semuanya pada masuk ke Jepang. Tapi ekonomi kacau balau, nggak kataker. Pemerintah juga nggak siap menampung imigran. Yang akhirnya jadi revolusi kekerasan. Dari situ ya aja. Dengerin paham kan nih? Paham. Akhirnya gue jadi ngerti basicnya. Sehingga akhirnya dari situ pemerintahan kolaps. Pemerintahan Jepang tuh kolaps. Tapi karena energi juga terbatas, teknologi terbatas, mereka dari era Showa mundur ke era Showa apa Reiwa ya? Reiwa masalah. Itu mundur ke era Meiji. Jadi Jepang tuh ada era-eranya gitu lah, tergantung kaisarnya. Jadi back to old lagi ya. Secara tradisi, budaya, teknologi itu balik ke era Meiji. Ulang. Apa? Gue sempat bingung sebenarnya pas gue nonton timeline-nya. Apa? Ini tuh di era setelah perang dunia kedua atau setelah jauh? Akhirnya Itu era sekarang. Era sekarang enggak. Evolusi industri keempat. Ya, akhirnya gue benar juga gitu ya. maksudnya. Iya. Jadi mundur ke era Meiji di mana pertarungannya kembali menggunakan katana dan pistol gitu rekan-rekan. Jadi ngerti ya basicnya karena itu penting banget menurut gue. Oke, kalau gue sih nonton pusing. Sama. Karena menurut Pusing gue kenapa tuh? episode 1 gaya editingnya gue gak kuat. Tapi estetik keren loh dia. Gue setuju itu estetik sekali Nippon Sengoku. Cuman secara gaya editing kayak emang ngasih makan anak-anak Gen Z gitu kan. Benar, hidup. Maksudnya apa? Hidup kekerasan. Tiba-tiba tak. Gak gitu dong. Jadi terlalu pacingnya itu pacing yang emang sesuai buat anak doom scrolling TikTok gitu loh. Bener. Iya kan kayak dikasih Kayak subway. kayak retention server. itu banyak banget. Bener. Banyak kayak banget. Kayak belum kelar satu cut udah cut lagi. Udah cut lagi. Udah dipotong-potong udah gini segala macam. Kayak editingnya rame banget gitu gak sih Iya, Bang? in a way bagus untuk menjaga retensi dan jadi rame. Tapi buat old eyes kayak gua, aduh. Dan gua. Lu mau banget jadi tua lu. Kalau lu pusing bayangin gue yang udah jauh lebih tua daripada lu. Gue jujur episode 1 gak kuat kayak. Bener. Gue ampe mundur-mundur ke belakang untuk apa sih tadi ngomong apa sih gitu. Tapi emang dialognya apalagi scene terakhir yang dia ngobrol sama si gendut sama buat Fatso. Buat ngeeksekusi si tukang pajak. Tukang pajak. Itu kan emang dialognya Iya. balas-balasan terus pakai cutting dan ekspresi si tukang Texas yang Texas apa ya bahasa Indonesia? Pajak. Iya, tukang pajak yang di berarti panik-panik. Benar. Iya kan jadi kayak si Fatty itu sama si itu pas ngobrol tuh bener-bener apa? Ya capek lah gue untuk dengerin. Gak dikasih napas gitu. Iya tuh bener. Gue suka banget penjelasannya. Tidak dikasih nafas. Mata gue, kotak gue, telinga gue. Jadi gue episode 1 gue mundur play. Iya, Karena gue pengen banget. Karena gini waktu awal-awal menurut gue tuh indah. Penjelasan awalnya, narasinya itu is very cool, very good. Tentang apa yang terjadi sama Jepang buat sebagai fondasi dasarnya. Abis itu masuk ke bagaimana cinta antara si Shi dan si Ao kan. Iya. Saki sama Ao. Saki sama si Ao. Sama si Ao itu percintaannya buat gue romantis banget. Masa romantis? Romantis banget anjir. Gue merasa agak sedikit kurang dieksplor dikit lagi. Karena gue kayak udah nikah terus ya udah mereka kan ngeliatin bikin peta dan lain-lain terus ngasih kayak iya kamu dari dulu suka peta banget ya iyalah dan lain-lain ya romantis tapi lama-lama kayak apa karena pas si Sakinya udah kayak gue akan ngebunuh si Fatso ini jadi gue langsung ngeliat oke ini bakal mati jadi gue nggak nurunin ekspektasi. Wah justru romantisnya itu yang bikin gue ikut berasa kayak MC. Kalau kalian menurut kalian romantis? Bener romantis. Makanya San pacaran. Bro anjing. Gak expect sih dibelokkan ke situ. Tapi gue suka banget loh penyelesaian masalah si Ao. Iya sih. Awalnya kan dia kayak, aku akan ngambil katananya, akan ku sering tusuk terus tiba-tiba maaf terus dia dengan cara ngobrol itu keren banget. Itu unik men dia buat balas dendamnya keren banget. Realistis San. Bukan realistis. Itu critical thinking. Let's go. Karena kita udah dikasih tahu basic. Siap si paling critical thinking. Siap. Si Ao itu demen bacot sama demen
baca buku. Jadi kita pas nonton anjing dia benar-benar orang pintar banget nih si Doi nih. Benar-benar kelihatan kan. Jadi Iya. dia nge-quote Lao Tzu, Sun Tzu, Iya, segala macam. Iya. itu keren sih. Itu keren. Dia menyelesaikan masalahnya. Episode 2, episode 3 juga keren. Ntar dulu ini kita ngomongin romantisnya. Sabar satu-satu dulu Oh, San. masih- sorry. Lu romantis gak, Ca? Ini yang pas di awal menurut gue yang pas dia mau nikah itu Pakai kan. gaun. Iya kan ada yang gue suka ini lo tau gak yang pas si awalnya ini lagi menjelaskan kan kayak kenapa dia nggak mau lah intinya. Iya. Terus tiba-tiba kayak jadi full speed gitu kan dialognya kayak gitu. Terus orang ditarik ininya set. Iya, itu keren sih. Iya terus ada tarik terus habis itu si Sakinya langsung narik buka pintu kan. Terus ya itu dressnya tuh kayak sebenarnya kan itu kan perbedaan budaya ya kan. Nah tapi si ceweknya tetap mau. Terus Iya, dia iya. bilang karena gue lucu pakai baju ini. Iya, gitu. terus kayak si Aom protes gitu. Hah? Kok lu cuma bilang lu lucu pakai ini? Iya gitu. Dan pas saat si Sakinya mati, dia pakein baju itu lagi. Iya itu. Itu romantis Itu banget romantis sih. banget, San. Iya, Itu romantis itu banget romantis sih. Tapi itu keren juga sih penggambarannya kepalanya doang set terus diselimutin. Wah, itu Tapi dari sebelum itu ada satu romantis yang penting dari Hubungan pemikiran mereka, ya. antara si Saki sama Ao. Tahu gak lo apa? Apa? Si Saki rasional. Gitu loh. Apa-apa mesti ada penjelasannya. Mesti Iya. ngerti. Dan lu mesti efisien dan mesti survive. Iya. Sedangkan si Saki itu by emotion, by feeling. Iya, gitu. iya, benar. Gue gak peduli ini budaya apa. Gue merasa gue pakai ini lucu. Iya, benar. Dan si Ao di situ luluh rasionalisasinya. Jadi kayak yaudah ya lah karena ya, gue cinta apa. ya udah gitu Ya loh. udah gitu. Iya, iya. Tapi akhirnya di situ kan dia punya mimpi. Gua mau bikin pertanian atau bikin skema masa depan biar gue bisa hidup sama lu damai, tentram dan biasa aja. Iya. Gitu. akhirnya. Akhirnya. Ya, tidak. Tapi iya. itu lumayan seru sih, bukan seru sih. Berarti gue udah tahu si Saki bakal meninggal gitu. Apalagi pas Sakinya udah gak ada, meninggal. Terus pas dia keluar, terus udah. Darah. Dan dia masih believable kayak Iya. gak mungkin nih, gak mungkin. Itu di Jatuh, situ itu keren sih. kamera movementnya keren anjir langsung. Iya, dia Keren, pakai anjir. shot POV juga Iya, itu shot keren banget. POV, Itu keren ya. banget, man. Itu keren sih, itu keren sih. Tapi bener sih akhirnya gue setuju sama Revan sih. Kalau orang gak pernah pacaran gini nih. Iya kan? Kayak tidak tahu gitu. Kurang. Iya, maksudnya Semuanya gimana? Kan gue ngeliat kayak oke. Kalau lu udah cinta cool. sama orang, San. Dan ini yang gue sangat puji ya. Mereka tuh adegan romantisnya tuh nggak yang, ini sorry ya, ini lagi-lagi selera. Gue tuh capek, gara-gara gue kemarin habis nonton The Boys kan. Kalau suka tuh mesti gitu loh. Oh iya lagi bener anjir. Iya kan, lu nonton The Boys kan. Iya, iya. Kalau menunjukkan lu cinta lagi sama dia, lu mesti gue kayak di situ gue inget banget adegannya mereka tidur balik badan terus mereka temu itu menurut mereka tuh lucu, mereka ketawa terus mereka pegang pipi udah. Udah itu Iya. lucu banget sih romantis. No kissing, no kissing, no kissing. Iya nggak yang sampai Iya. French kiss meleleh lidah lu kemana-mana. Iya. No kissing, no Reaksi editor. Reaksi editor. Dan itu buat gue kan Bener-bener. innocent love banget gitu loh. Yang kadang tuh kita lupain hal-hal sederhana, sekedar iya. ngobrol akrab sama. Obrolan malamnya itu Iya, sih. obrolan Iya, malam bener. sama Kayak pasangan berasa lu. deket dan hangat banget Iya, gitu. cuman pegang pipi terus sambil lihat-lihatan itu kan, gitu loh. Iya, Kayak kayak gitu loh, anjir. Capek ngeliatnya tapi cinta dikit. Gitu. Bener. Nah itu gue sangat-sangat mengena di gue. Kayak anjir bisa se-innocent love itu dan tanpa harus diperlihatkan. Itu juga bisa merasakan kehilangan yang cukup parah. Kayak kita tahu di episode 1 dijebret. Nah di situ kan udah kelihatan dia sebenarnya sempet kacau pikiran. Itu kan bagus banget. Iya. sempat nge-snap Itu bagus gitu lah. Penggambaran dia pemikirannya kacau tuh bagus banget gitu kan. Koros gitu kan. Koros gitu Iya, segala gua macam. paham udah, ya. Terus tiba-tiba tengah jalan dia kayak gitu loh. Iya. Gue harus berpikir Arsenal dan lain-lain. Dedet gitu loh. Kayak tiba-tiba dia rasionalnya balik. Jadi kayak train thought dia kayak berhenti. Dipatah gitu loh. Dipatain, iya patah kayak teng, diem dulu. Terus pikir itu keren banget men. Langsung Iya sih, kayak iya. maaf gitu. Dan itu kalau kalian nontonin Sherlock Holmes ya kayak gitu. Itu tuh ngingetin gue sama Sherlock Holmes waktu yang BBC Iya, atau iya. yang movie. BBC. Yang movie juga. Oh, Tapi iya. ya dan menurut gue itu keren gitu loh. Memvisualisasikan lu mau mikir bakal kayak gimana. Terus Bener-bener. gue suka banget momennya kayak ini sederhana tapi ya ini yang gue bilang very human gitu ngerti ya. Dan gue udah lama gak dapet yang kayak gini. Lu mau ngancurin satu dunia, satu negara lah dalam hal Iya. ini. Atau lu mau mengacaukan atau menjatuhkan kestabilan ini. Kestabilan, ya. Gara-gara istri lu mati, bayangin. Iya benar. Kan ada yang pengen jadi bajak laut, ada yang pengen jadi Hokage, ada yang pengen jadi Raja Wizard. Iya. Dia cuma pengen, udah lah gue pengen ngancoin salah satu dari itu cuma gara-gara bahas dendam istri gue mati. Iya, Itu kan. gara-gara istri gue Iya. mati. Terus gue juga suka ya shout out to main villainnya
itu lucu awalnya gue. Oh ya apa Lucu. menteri ini apa? Si Vetso. Iya si Vetso. Kok Vetso? Fetty. Vetso. Fetty. Fetty atas. Apa sih namanya gue lupa. Pokoknya itulah. Ya, segede- menteri segede, menteri Dia internal. menteri apa ya? Kayak menurut gue terjemahannya kayak menteri sosial gitu deh. Iya. Yang ngurus internal soalnya yang ngurus apa negara dalam gitu. Dalam. Nah, itu gue kira tuh baik, orang baik dia. Karena Masa soalnya Sabar. Let me be clear. Dia jatuh. Bah. Terus, iya aku gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Baik nih orang. Terus tarik dia 5 menit ya kalau salah. Dah ya. Anjing bisa juga nih dapat karakter kayak gini nih. Seru nih. Itu yang juga gue kangen sih. Dapat penjahat yang bener-bener jahat aja udah. Iya, literally born evil. Yang nggak perlu Sasuke jahat karena ini, nggak perlu Thanos. Gue kangen ngeliat penjahat yang Emang jahat aja dia. Emang bejat. pure evil aja. Pure evil, Ya, terus chaotic evil gitu lah yang. Ya udah, gue jahat karena gue jahat, bukan karena gue ada Ya kepentingan ini dong. lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Aku datang. Kayak Iya. Terus senyum, Senyum. ramah gitu kan cara dia ngomong. lu sadar gak? Lu pas nonton lu gregetan sama dia kayak. Iya, Iya, iya. Greget lagi ya benar. Gue lebih ke nggak enak sih kayak anjing nih orang sebenarnya apa nih, doi siapa nih? Kalau Kok gitu ya? kalau emosi lu ngeliat dia gimana sebagai yang nonton dan kayak Ya gue kesel lah. Anjir kayak orang jahat. Ya udah gue kesel aja sama orang jahat. lu ngeliat dia bete gak? Yang episode 3 deh nonton kan? Yang tiba-tiba dia duduk di depan Emperor itu lu kayak Gue sih pengen nampol orangnya sih kalau gue di situ ya. Gue pengen. itu Gue bro. nggak bisa jadi si Ao. Itu kan. Kita udah lama gak dapat penjahat yang ngelihatnya aja gue udah gedek gitu. Bener-bener. Itu kayak ini anjir, kayak gua ngeliat Danzo. Dan Nah iya. Itu kayak gitu tuh rasa tuh. Ngeliatnya udah gedek kan lu. Kayak jahatnya tuh nggak bener-bener literal 100% jahat gitu. Iya. Kayak nggak ada baiknya. 1000%. Iya, Ada kayak nggak baiknya, ada lu baiknya. mau nyari baiknya juga susah kan. Kayak. Nggak ada Danzo ya. tuh, tapi Danzo tuh masih lawful evil. Itu Iya. kan ya. Lawful evil tuh masih dia kan masih punya postur, masih punya sikap, Oh, iya masih sih, punya iya sih. idealism. Iya sih. Kalau si gendut ini, Dia udah jelek. Dia udah jelek jahat. udah jahat nyebelin gitu ya. Nyebelin. Iya, iya benar. Begini Iya, gitu loh. begini, Gini, ya. gitu. Kan anjir sebel banget gitu. Bener-bener. Keren sih. Keren sih, ini one of anime yang mungkin bakal gue tunggu sih minggu depannya lagi. Tapi kalian ini gak sih terganggu gak sih? Karena kan dia black and white ya, dia hitam putih gitu. Kalian terganggu gak? Black and Atau suka malah? Visualnya enggak, gue secara visual yang mengganggu gue tadi editing. Editingnya. Itu pun di episode 1. Itu gue setuju. Episode 2 3 udah mulai bisa Aman ya? gue ikuti dengan baik tanpa harus editing ala TikTok buat Gen Z pada nonton sih. Eits, iklan dulu. Kalian mau nggak sih ikut acara kumpul seru kayak gini? Nyanyi karaoke bareng kayak gini? Dan nikmatin event seru kayak gini? Yes, Clean Sound punya Nakama Main, di mana kita bakal perform dan bikin acara seru-seruan bareng kalian para wibu. Yang gak wibu juga boleh ikutan sih. Nah, biasanya tiap bulan kita punya acara kumpul-kumpul, namanya Wibu Sepulang Kerja. Kalau mau tahu kapan, di mana, dan gimana cara ikutannya, follow aja IG kita, nakama.main. Dan Nakama Main juga akan hadir di event-event terdekat di kota kalian. Makanya undang-undang dong, hubungi kontak person di IG-nya ya. Jadi sampai ketemu gua dan teman-teman Clean Sound lainnya di Nakama Main. Now back to the video. Satu rame banget sih. Buset, Satu capek rame gua. banget sih. Capek. Tapi keren namanya. Iya keren banget sih. Tapi sorry Biasa capek. episode ngehook. Iya, episode benar biar juga. orang-orang Gen Z kayak Iya, mereka ini makanya, iya. stay gak kabur gitu. Iya. Karena Iya. mereka tahu anime politik kayak gini kalau dikasih yang Iya ini politik anjir. Iya. gitu pasti cabut di Cabut, kita gak nonton lagi. Apalagi cara penyelesaian Iya. Enggak, apalagi Bener-bener cabut langsung. Iya, apalagi penyelesaian MC dengan ngobrol kan, dengan Iya. gak dialog. Nggak Iya, action. nggak action. Mungkin Iya. sih Cocok lah temennya. buat ini apa penonton Jujutsu Kaisen. Iya, Bisa. iya, Cocok, iya, cocok, gua, cocok. gua. Nah ini nih. Yoi. Justru gue pengen nanya ke lu berdua karena kan ini art style-nya nggak Oh, gue suka. Apa ya retro gitu ya? iya retro banget gitu. Suka sih gue sih, suka Suka? banget sih. Karena apa ya, kayak beda aja gitu. Gue tuh suka banget sama art style yang beda-beda, asik. Apaan sih? Apaan sih, Cak? Ngerti aja. Nggak, pokoknya nyaman. Ngomong- Ngomong yang unik. Iya, Jadi kalau- Selesai dulu kalau ngomong. Iya. Jadi kalau lu sadar art style mereka tuh kan kadang orang-orang tuh suka nambahin unsur lebay. Kayak mata cewek berlapis-lapis, Iya. rambutnya. Ya, ini enggak. Ini enggak bener-bener kayak cowok tuh rambutnya zaman Meiji tuh kayak gimana sih? Gitu loh. Ini zaman ini tuh kayak gimana sih kayak gitu. Gue suka sih asalnya guys tegasnya itu asik juga lihat. Asik. Garis tegas. Asik. Dia sekarang gambar bang, udah ngerti. Iya, asik loh. Garis-garis tegas Shout aja. out tuh teman-teman artis ya kalian semua. Iya, iya. Aku Tapi ingin seperti kalian. emang gue nggak bilang itu gambar yang bagus, dalam artian bagus banget. Gue lebih ke seneng karena akhirnya gue bisa nikmatin visual yang beda, ngerti gak lu? Iya kan, iya kan. Iya, Dan unik enak. banget, unik banget. Jadi gue kayak kalau sorry ya kayak misalnya nonton let's say ini Witch Hat Atelier sama Frieren gitu kan ada
Ya style beda, Sama. cuman it's The same the gitu. same anime. Iya, paham. Iya kan? Ngerti. Terus tiba-tiba dapet yang ini, jadi biar nggak bosan mata gue Iya. gitu loh ngeliat Karena anime. vibes-nya sama kan. Iya, vibe-nya sama. Kayak typical medieval Iya. Magic, cantik ya. gitu Iya, kan. walaupun Fantasi, ada fantasi. art style yang berbeda, but again, ini beda banget. Ini beda Iya, banget. benar. Dikasih yang beda banget Iya, dan beda gue banget. suka banget. Sampai sekarang sih belum ada magic ya, gue juga suka. Belum ada magic. Iya, masih grounded banget. Grounded Masih banget, grounded parah. Apalagi sih sempat gua ke bait ya pas nonton opening. Wah anjing ada fine shit lah cowok. Jadi gitu San, jadi gitu. Itu loh kan. Iya. Siapa namanya si temennya satu. Iya, si itu, tahu. Tahu. Yang rambut bob itu kan. Rambut bob. Pas opening anjing gokil juga nih mau kan dia smoking. Anjing ini fine shit nih cowok. Jepang pas datang di episode 2 sore gitu. Oh, ya tapi Seperti kalau itu. ini ada lagi Apa? nih special poinnya Apa? buat Apa tuh? gue. Gue tuh orangnya suka sejarah kan, dan kebetulan gue juga mempelajari sejarah Jepang. Oh, Nah, wow. gue tuh nonton ini tuh seru banget karena gue jadi ingat-ingat waktu gue masih mempelajari era-era Sengoku Jidai. Apa tuh? Sengoku Jidai itu adalah era Civil War Jepang. Oh, ada Captain America. Enggak dong. Lu mau gue pukulin gak? Iya nanti ada Spiderman nih. Lu tau Spiderman Jepang gak yang punya mobil? Ya gitu tuh ada tadi. Jadi itu tuh di situ tuh ngegambarin banget era-era Sengoku Jidai. Waktu Jepang itu terbagi-bagi apa ya? Mereka tidak bersatu lah. Mereka terbagi-bagi tiap klan itu memperebutkan wilayah. Cuman kalau menurut gue ini tuh lebih penggabungan dua era sebenarnya. Era Sengoku Jidai sama era Three Kingdom-nya Cina. Iya. Karena ada 3. Iya. Karena di Hypnosis manga juga gitu. Thai Kingdom juga. Iya. 3 negara. Dan 3 warnanya negara. juga mirip sebenarnya. Ada merah, kalau nggak salah hijau sama Iya, kuning. dan gue curiga itu dari penjudul kan San Goku ya. Sun itu 3. Iya, terus sama ini loh. Kalau lu nonton openingnya si Awa tuh pakai kipas dan gue Kayak apa? Zugeliang. dan dia pakai dialog. Wah, Iya. ini Zugeliang parah nih. Gak tahu Gitu. ini. Gak tahu ya. Gak tahu. Ayo bos. Lu dari Dinasti Warrior? Iya. Lu gak baca Romance of Three Kingdom? Enggak. Anjing, gue pikir gue ngobrol sama temen aja. Gue pikir temen gue Udah anjing. bang, jangan berekspektasi bang. Tapi sekali gue ngerti bang. Liu Bei. Iya. Sao tahu. Tapi ekspektasi dia lu baca kan. Gak usah, Gue gimana? ada yang harus baca. Anjing gue udah happy banget wah di orang tahu ternyata game Udah anjing. Dinasti Warrior. Gue juga main, cuman lu kalau baca tuh lebih Lebih asik ya. bukan jadi lebih dari game itu kan kalau nggak tahu ya lu main yang Dynasty Warrior berapa ya, tapi Dynasty Warrior tuh ceritanya tuh selalu membahagiakan tiap clan. Iya, memang. Padahal tuh kalau yang asli tuh nggak sebahagia itu Ya, endingnya. Shu tuh main karakter ya. Iya, Shu. iya. Justru kalau lu baca Three Kingdom, Shu itu yang paling tekor dulu. Duluan, iya. Enggak deh, sorry. Yang merah siapa? Wei. Iya. Wu. Jadi lupa nih gue kadang-kadang lupa. lu. Pokoknya si Cao Cao terakhir Iya, yang bertahan. iya, Ya, si Radcliffe dulu yang itu. Iya. Habis itu Liu Bei sama Liu Bei. bareng lah mereka hancurnya segala macam. Yang menang siapa? Apa? Jin. Jin. Ya, nggak tahu nggak kan. lah. Baca lagi San. Baca lagi. San. Enggak sih. Pokoknya panjang kompleks by the way itu campuran antara fiksi dan nyata Fiksi dan juga. nyata, iya. Gitu itu era Three Kingdom. Terus era Meiji itu juga era setelah Three Kingdom yang dimana Jepang unifikasi tapi akhirnya mereka juga menuju ke modernisasi. Makanya ada istilah restorasi Meiji tuh. Nah restorasi Meiji itu salah satu poin pentingnya adalah menghilangkan kelas samurai. Gitu. Oke. Capek gue nyeramahin Iya, bagus sih, bocah-bocah. bagus sih, Nggak bagus sih. usah lah. Nggak ada Tapi teman. yang quotes yang jadi si ini ngomongin Iya, ini, Lunzu. itu gue agak lost tuh karena gue nggak Nggak ngerti, nggak nyampe. Jadi tuh Agak lost. Cina tuh punya nggak tiga ya, banyak. Tapi yang paling terkenal 3, dianggapnya sebagai 3 guru terkenal lah. Yang paling pertama tuh Lao Tzu. Oh iya, sempat mention Lao Tzu tuh yang paling awal banget. Habis itu Sun Tzu. Habis itu Confucian. Nah itu tuh biasanya mereka tuh yang bertiga menciptakan semacam wisdom lah yang dipakai sampai sekarang. Yang mungkin paling sering di-highlight di akhir-akhir ini tuh sama si Awa adalah ini Art of War. Nah Art of War tuh bagus-bagus banget isi. Wah lu kalau Art of War tuh kayak quote-quote gitu lu baca deh. Itu bagus-bagus banget. Kayak salah satu quote yang paling gua kayak gimana ya ngejelasinnya, kayak unik banget dan masih berguna sampai sekarang, tau gak apa? Perang yang paling kau menangkan adalah perang yang tidak pernah kau lakukan. Anjay. Oke, that's confusing tuh. Ya lu langsung. Anjay. Artinya apa coba?
Iya udah gitu. Yeay. Betul. Tapi kan itu bijak banget. Bijak buatnya. banget. Bijak ada banget. lagi tau gak lu? Apa tuh? Ini gue gak tahu ya tapi para reporter dan para jurnalis dan para ahli sempat pakai waktu masa Iran sama perang sama Amerika nih. Kan Amerika kan rivalnya siapa? Iran. Cina. Cina. Oh Cina. Iya. Terus Cina selama Iran sama Amerika sama Israel perang, Bang. ngapain Cina? Diem-diem baik dia. Teknologi, let's go. Enggak, diem-diem baik. Diem-diem baik dia. Ya Tahu nggak kenapa? ngapain? Kenapa? Karena ada quote-nya, nah, orang-orang ngekutip quote Sun Tzu ini. Ini quote yang diucapin sama banyak reporter pas gue nonton atau baca berita. Apa tuh? Cina itu sedang melakukan Sun Tzu Art of War, yang quote-nya adalah, ketika musuhmu melakukan kesalahan, jangan diganggu. Oh, Biar jangan tidak interface. Jangan Iya. interface kalau musuhnya lo lagi Melakukan kesalahan. Diemin. Diemin Iya. santai. Terusin aja. Iya. Biarin aja. Kan Biar- dianggapnya kan banyak orang kan menilai penyerangan Amerika ke Iran itu kan kesalahan. Kan bisa aja Cina ikut rusuh atau apa. Iya. Dikit, hey stop jangan. Ya, Cina, Gitu. tapi Cina gak pernah declare itu Iya. ya. Tapi banyak orang yang gue lihat apa di jurnalis bilang ya ketika musuhmu melakukan kesalahan, Diemin aja. Diemin aja. jadi Gak usah ganggu, ikut-ikut. jadi ganggu gitu. Itu keren sih. Itu deep quote deep quote. Nah itu juga yang dilakukan dia kan waktu episode pertama tuh. Bagaimana kalau kan dia kan tadinya kan kalau lu berpikir pakai emosi walaupun dengan rasional, dengan cara-cara itu, lu ujung-ujungnya mati. Mati. Benar. Mati. Tapi abis itu apa yang lu dapet? Nggak ada apa-apa. Lu nggak Cuma ngebalikin, emosi doang, Lu nggak ngebalikin meluapkan. bini lu juga kan. Iya. Semua tidak akan membuat bini lu balik. Yang ada lu juga mati bareng bini lu. Iya. Yang dimana bini lu itu waktu hidup pengen banget. Lu berhasil. Iya. Damn. Itu deep sih pas Deep gitu banget loh, sih. omongan itu. Itu kan nggak semua orang bisa mengkalkulasi itu, ngerti nggak lo? Iya. Nah, itu butuh banyak bacaan dan banyak. Wah ini kalau gue butuh pram anjing di sini bukan kalian anjing. Nah itu si Ao juga suka banget gue ekspresinya dipendam dulu abis itu Iya, nangis. iya abis itu nangis ya yang Itu di dia terakhir nangis. itu loh. Apalagi abis Sedih itu banget, dia coy. membuat ke istrinya. Nah. Sayona, itakimas. Ih. Saki. yang itu menurut gue salah satu penggambaran yang gue suka banget. Banyak orang Apa? tuh selalu ngelihat orang rasional atau gue yang suka dituduh paling rasional, berpikir rasional banget, kayak nggak punya emosi, ngerti nggak lo? Yeah. Padahal berpikir rasional itu tetap membuat lu punya emosi. Punya emosi. Iya. Tapi lu tahu kapan ngeluarinnya. Mulainya. Iya. Contoh di situasi itu kalau gue nangis apa segala macam, objektif gue nggak akan tersampaikan. Iya. Tersampaikan. Lu bakal dianggap lemah aja. Iya, bukan yang lemah juga. Berarti ya nggak bisa dong dia negosiasiin aja Iya. ngobrol 5 menit si siapa? Si gendut itu. Si gendut. Iya. Akhirnya 5 menit lagi ya? dikunci dulu emosinya gitu kan, dia ngomong dengan ini objektifnya ini ceplak. Udah dapat. Udah, Udah. baru nangis. Gitu. Itu keren sih, Itu keren sih. Apalagi si Fatso-nya ngomong kayak, wah ini orang Fatso sih? nangis nih, enggak nangis nih pas ngeliat mayat istrinya. Oh iya, Gua, ini benar. interesting nih, doi Dan, siapa? Iya, iya, bahkan interesting. dia eye contact sama si tukang pajaknya Tukang itu, pajaknya. orang yang ngebunuh istrinya Istrinya. sendiri. Itu keren banget, Keren sih. men. Coba Itu San, keren gitu banget. San. Ya udah boleh, ayo boleh. Siapa nih? Makanya. Enggak, gue setuju banget sama lo. Kalau ngeliatin yang Icik Kiwir dan lain-lain dia tuh Iya. kayak Wen ya. Wen Iya, ya, tapi Wen ya. Saki. Tapi lu bilang tadi apaan cinta-cintanya nggak ada. Enggak, gini, emang Wen ya banget di sini. Gue gini, pengen dulu. gini, gue jelasin. Kayak gitu, maksudnya itu poin utamanya. Coba lah. Tapi itu yang pengen gue highlight, San. Lu selama ini nonton anime romance yang gak realistis. Iya. Jadi lu menganggap cinta itu kayak gitu. Cinta yang sebenarnya itu Nippon Sangoku. Ini pasanganku. Oke, Gitu, boleh, San. boleh. Apalagi yang di adegan apa sih yang petani itu, bukan petani, apa sih yang dia nanam sayur itu. Iya. Iya. Nah kan si ceweknya tuh kayak udah sih lu jadi anuan aja. Terus si cowoknya Jadi gue anuan. lupa. Terus si cowoknya tuh kayak enggak ah, kan aku di sini buat bertani hidup sama kamu gitu. Wih, itu dalam banget San. Wen ya, Lu Wen pikir, ya. lu mikir Wen secara ya. logika. Percaya kalau itu gak bakal terjadi sama dia. Enggak. Percaya gue jadi, lihat Nih, nih. enggak, nih gue tes ya. San, udah nikah? Iya. Sama yang lu DM itu tuh. Amin. Terus tiba-tiba gue bilang, San, 2 minggu ke Jepang. Ada konser Persona 5. Tapi bini lu bilang, ya yang kan kita anniversary plus ulang tahun aku. Si. Ya, tunggu. tebak. Oke, wait. San udah gak usah dijelasin. Anniversary. Karena Yakin bisa ya? kapan-kapan lah, bisa bareng dia juga nanti kita kesananya. Oh berarti lu nolak nih ya. Nolak gua. Persona, gue yang bayarin semuanya. Nolak gua. Bener nih, bener. Nolak ya. Persona 5
Sama itu enggak itu Sama konser buat anniversary Persona. Jadi kayak abis itu enggak ada konser lagi udah. Iya. Udah Iya, San. selesai. Terus Ana bayarin tiket pesawat Gue juga. bayarin semua segala macam. Ya dibayarin bos. Ya dibayarin bos. Enggak. Kalau apa kayak anniversary dan ulang tahun ya mau nggak mau. Oke, kalau misalnya nggak ada alasan kayak jangan ke Jepang dong temenin aku 2 minggu aku takut di rumah. Iya. Lu bisa mikir ajak istri lu ke sana. Kan emang dibayarin. Ya lu Lah, bayarin. lu punya duit, lu cari duit lah. Duit. Boleh. Gila, aneh banget Gue dibayarin Eno, ya berarti gue bayarin cewek gue dong. Iya, gitu. Tuh tidak berpikir rasional. Tidak berpikir rasional. Gue berpikir untuk diri gue sendiri. Emang gak cocok lu nonton yang apa percintaan gitu. Iya, Ciki Percintaan cowok dia nggak bisa bang, dia nggak bisa bang. Hah? Nih Iya, Genvi iya. yang isinya. Iya, Iya, udah itu. Ya boleh lah. Ya boleh lah. Enggak, bercanda. Jangan deketin Hasan ya, dia ternyata pengen ketemu. Enggak, lu jangan begitu bang. Nanti dia kan yang gue deketin tiba-tiba lu nonton video ini. Hah? Kamu cuma itu gak mau. Jangan. Emang yang deketin lu mau sama lu? Kagak tahu. Malah gue tahu. Yakin? Gak tahu. Kenapa gak diperjuangin? Belum ada waktunya bu. Alah, alasan lu San. Takut. Udah kali ini jadi setengah video isinya judge segitu lagi Iya, dah. udah. Nah, thank you semua yang nonton, komen di bawah. Menurut kalian paling keren apa? Banyak banget hal-hal menarik dan ini nuansa politik daripada action. Walaupun ada action-actionnya dikit. Jadi gue harap teman-teman pada nonton tenang aja. Episode 1 diedit untuk para Gen Z ya. Iya. Buat saya boomer langsung matanya pusing. Tapi Iya. episode 2-3 saya bisa ikutin. Dan jangan lupa nonton Nippon Sengoku. Dan ya, itu aja dari kami. Thank you buat para member. Thank you semua udah nonton. Komen di bawah. Hasan kira-kira perlu kita sensor apa enggak? Atau yang tadi masukin di membership. Iya, yang enggak sensor gue kirim ke tuh Gak cewek. boleh. Tahu tuh. Dah, thank you semua yang nonton. Dan sampai ketemu lagi di Waktu Indonesia Wibu. Dan untuk kita semua, Stay clean and sound. Dadah.